Halo guys, kami dapat panggil usir ke rumahnya di Kalteng, Kabupaten Kota Waringin Barat, ibu kotanya Pangkalan Bun, Kecamatan Arsel. Kami di daerah Madurijo. Cuma artinya saya lupa. Itu berapa itu? Cuma masuk gang. Ini di dalam gang ini kiri kanannya BTN. Di sebelah tinggi, sebelahnya rendah. Jadi patokan orang yang punya parabola usir itu disuruh di dekat yang nggak dilewati, berarti agak tinggi, karena halaman bisa dilewati mobil mewah maupun motor-motor yang masuk berlalu lalang. Di situ tempatnya. Kami dipanggil usir. Payung parabolanya merek Tanaka, LNB tunggal punya Tanaka, merakit sendiri, pasang LNB. Cuman dia memasang tiang keras bersambung, tapi goyang-goyang. Jadi usir ini pengennya nggak mau mengeluarkan dana untuk mencari sinyal. Ternyata dia tidak bisa mendapatkan sinyal selama bilangnya 1 bulan. Sudah habis 1 bulan, paket juaranya pun tidak ada. Berarti dia cuma dapat nonton lokalnya dan gratis FTA-nya aja. Otomatis dia nggak bisa mengambil yang prabayarnya, sudah nggak ada. Cuma yang FTA-nya aja. Yang untuk payung Tanaka, LNB Tanaka tunggal, receivernya Cavision. Nah, ini kayunya kecil daripada lubang besi tiangnya. Jadi alternatif kami guys, kayu itu kami tambah, kami besarkan supaya dia besar, agak lengket di payung. Dia mempunyai payung penjepit. Jadi baut yang 10 itu ada 2 untuk menjepit klam yang di payung Tanaka itu. Jadi kayunya itu yang sebesar 2 in itu terpaksa ditambah 1 in lagi, jadikan 3 in. Karena kayunya kekecilan, ditambah lagi, dibesarkan. Karena orang kemarin yang di Facebook sudah dipanggil, dia datang. Jadi alasan kayunya harus beli lagi yang besar 2 meter 10-10, dan di ongkosnya aja, tarifnya pun sudah lebih dari 150, tambah lagi kayu ulinnya. Berarti orang itu gak mampu cuma ngurus itu. Sedangkan usir ini parabolanya sudah dirakit sendiri, dipasang sendiri. Maksudnya itu Cavision receivernya itu kabel sudah pasang, dapat sinyal. Ternyata dia tidak bisa dapat sinyal.
orang ini kepengennya nggak mengeluarkan uang untuk menonton, tapi nyatanya dia nggak bisa. Ditanamnya kayu, timbulkan masa 15 cm, disambung sama ulin. Mana bisa kayu itu otomatis biarpun dia nggak goyang tapi sambungannya goyang. Pikirnya kuat, apalagi tiangnya cuma 2 in. Kalau besi penggapitnya untuk payung Tanaka itu kan 3 in. Jadi nggak terpikir oleh user bahwa dia membuat itu terlalu kecil. Terpaksa alternatif kami nyari apa yang ada dekat user itu. Papan bekas kotak buah dijadikan untuk menambahnya kiri kanan 1 in. Karena 2 in itu pasti goyang-goyang. Kalau dia ditambah jadikan 3 in, klamnya pas. Akhirnya bagus karena sudah di posisi yang cangkramannya lebih kuat, dia pun tidak bisa bergerak berputar-putar lagi. Tinggal kita lengketkan bautnya. Baut itu dikencangkan, dia pun nggak mutar. Nah, tapi tiang yang sebesar 5x5 itu diakalkan, kayunya keras, cuman dia agak tinggi 2 meter itu goyang. Jadinya dia tuh goyang tuh ke timur ke baratnya goyang. Selatan utaranya goyang. Ke timur baratnya dia ada ini, shiring beton ini, karena biarpun goyang paling dia sedikit timur baratnya. Selatan utaranya goyang, jadi dia harus ditanam dulu kayu yang semeter. Masa 40 lah saya gali tanah itu. Saya bikin lubang, saya masukkan ke dalam 40 cm kalau nggak salah. Jadi itu timbul di luarnya kayunya sekitar berapa itu? Ada 50. Kalau nggak salah timbul kayunya, jadi disambung aja kayunya. Kalau nggak disambung, nggak mungkin juga kami memasang ke dalam tanah itu. Kalau dipasang langsung di dalam tanah otomatis berarti dia agak pendeknya karena apa? Takut ada orang nyenggolnya, karena di situ ada tetangga itu kan punya barakan itu. Kalau ada yang punya motor, ada anak kecil, jadi kalau cuma 1,5 meter nyangkut. Maksa yang tingginya tetap 2 meter. Ini pengerjaan melapis di tiang 2 in dijadikan dilapis menjadi 3 in supaya kita nggak khawatir ke depannya payungnya muter-muter lagi. Karena nggak muter-muter, jadi bahasa Indonesianya cangkramnya lebih kuat. Tapi usernya itu memang pengen tahu. Memasang kaki tripodnya juga salah, dan salahnya dia memasangnya nggak pas. Kalau tripodnya
meleset, jadi kita menyesuaikannya juga, nggak bisa dapat sinyal, dan putaran bautnya pun salah. Kita mau miring ke timur, mau miring ke barat, miring ke selatan, ke utara, itu jadi guys jadinya susah. Jadi settingannya harusnya baut panjangnya itu paskan timur barat, luruskan tripod 1, tripod 2 yang kiri kanan itu untuk membentang. Membentang berarti bentang utara selatannya, tripod 1 itu berarti timur baratnya. Oke guys, itu aja petunjuknya. Kalau umpama jadi video kan semua, videonya mungkin ratusan tuh nggak cukup, lebih, kalau itu ribuan kalau nggak salah. Tapi kita ini guys dulunya nggak begitu tekun bikin video, karena guys video ini kadang tuh repot membikinnya. Ini proses pembuatan penyambungan tiangnya agak kurang, karena baru 2,5 in, ditambah lagi setengah lagi in lagi, dijadikan 3 in. Kalau dia pas 3 in dijamin 1 tahun pun kayu yang itu tuh nggak mungkin dia terputar. Mungkin cuma dimakan waktu tuh umpamanya guys, satelitnya Telkom apa dia emisinya habis atau berganti frekuensi. Nah itu aja bikin user punya kerjaan. Kalau usernya nggak ada kerjaan lagi, berarti dapat job, dapat uang lagi. Cuma sekarang ini untuk rasanya nggak ada yang ini nih, perubahan lagi. Untuk sementara kan palapannya di nonaktifkan, jadi di bisa tuh Telkom. Tapi kayaknya payung Tanaka ini unamped. Kami guys di unamped ini guys, ternyata kami nggak pas di TP1 nya. Untung Cavision itu TP1 nya dia sudah ada sama Inus TP nya untuk frekuensi Cavision itu, yang ada 2 frekuensi koefisien itu. Kalau di frekuensi Telkom yang TP1 nya itu agak lemah di payung unamped. Kalau di payung jaring unamped ini, kalau di antp-nya oke. Tapi kenapa di TP1-nya unamped-nya agak kalah? Mungkin guys ternyata payung Tanaka unamped itu cuma besar, kekurangan di lemah jaringnya. Ya mungkin itu aja guys. Ini sudah selesai bikin tiangnya, mendirikan, tinggal memaku ke tiang sambungan yang saya pasang tadi guys. Kayunya sudah ditanam, tinggal dipaku sambungan. Habis dipaku sambungan, tinggal memadatkan tiangnya. Tiang sambungan yang itu dimasukkan batu-batu, dipecahkan, dimasukkan, ditumbuk sama kayu ataupun linggis, dipecahkan, masukkan ke bolongan yang saya gali tadi supaya semuanya menjadi padat dan tidak bergerak. Tapi ini prosesnya untuk memaku. Habis dia memaku itu supaya
kelihatan kokoh sambungan, dipaku aja, tapi lupa guys, banyak bor berbagai cas itu ketinggalan, nggak dibawa, padahal bornya itu sudah ada tapi lupa nggak dibawa. Prosesnya belum selesai guys, ini masih memberi paku sambungan untuk kedepannya. Setahun pun dia nggak mungkin copot karena sambungan itu kokoh. Karena dia kokoh, sambungan tadi di dalam tanah dan sambungan yang ulin juga di dalam tanah, jadi otomatis yang dipakunya di atas tanahnya supaya dia enggak goyang. Tapi kalau goyang dikhawatirkan dia ditambah lagi sama dengan kayu lagi, kiri kanan timur baratnya diberi supaya dia lama kelamaan atau digoyang-goyang anak-anak atau bagaimana akan ditiup angin kencang, ya itu ditambah kayu penahan kiri kanannya. Jadi kalau dia ditambah kiri kanannya, jadinya tahan lama, agak kuat lah dia sesuai dengan lama memasangnya. Penghitungan di suainya itu supaya suainya tadi menahan ke timur ke baratnya juga ke utara selatannya. Jadi guys, dia untuk pasangan kami yang diusir ini tidak mungkin di dalam 1 tahun itu dia hilang sinyalnya. Cuman dia kalau dia hilang sinyal itu alternatif dia rusak LNB, rusak juga di AC 13 volt atau 18 volt itu bisa juga. Kalau mati LNB bisa. Kalau mati itu total untuk receivernya, nah itu kita nggak bertanggung jawab. Itu garansi tokonya dia beli, cuma kita pasang. Makanya kalau guys di Capession ini saya nggak memastikan sinyal pernah ada, tapi dia intensitas 60 itu bukan asli dia dapat sinyal, tapi kadang-kadang di sinyal itu dia nipu. 60% intensitas itu dia masih kurang akurat. Yang gua anggap dia akurat itu kalau LNB-nya vertikal horizontalnya sudah ketemu dan bagus. Jadi guys, kalau dia nggak rusak guys, LNB itu berarti dia normal semua untuk tangkapannya. Ini saya mulai mengambil kabel, mau masang kabel di LNB. Ternyata saya belum mengubah untuk LNB-nya, tripodnya. Ternyata orang itu masang sendiri, jadi saya itu nggak pas. Wah, terpaksa saya merubah lagi untuk tripodnya salah.
untuk menggesernya nggak bisa cuma satu, yang digeser tiga-tiganya guys. Terpaksa saya geser tiga-tiganya supaya normal seperti biasa. Arah timur, bukan arah baratnya, saya ubah, dan yang utara selatan tripodnya saya ubah. Wah, ternyata belum selesai untuk waktu yang sebanyak 20 menit pun guys, belum selesai. Lumayan juga durasinya. Kalau dihitung-hitung, payungnya sudah beres dari awal, durasi setengah jam tuh memang sudah di dalam rumah, udah duduk manis setting program. Ini malahan sudah lebih dari setengah jam, itu pun belum selesai. Aduh, bagaimana? Karena kelamaan ini guys settingannya. Oke guys, lanjut guys. Ini mengganti tripod, rubah tripodnya guys. Ini lanjut karena posisinya masih salah. Tripodnya tuh nggak bisa saya kendorkan satu-satu, pindah satu-satu, agak sulit guys. Ternyata saya tuh mikir payung Tanaka ini aluminiumnya tipis, jadi kehati-hatian diperhatikan ya guys, takut tripodnya itu patah karena bendanya terlalu tipis. Dan juga klam yang untuk di kelilingan payung itu kan tipis juga. Apalagi setiap saya pindah itu lubangnya nggak ada, agak tertutup separohnya. Jadi saya tuh siap-siap melubangi lagi guys, supaya lubang baut 10 itu masuk. Tapi dapat satu, rasanya saya tuh di situ itu gak susah, saya lepas. Terpaksa yang untuk tripod yang duanya itu alternatif, saya mengubah posisi berdiri payung, direbahkan di lantai beton itu, karena hitungannya satu dapat, duanya itu yang susah tuh. Takut patah karena cadangan gak ada. Kalau beli aluminiumnya juga mahal guys. Jadi kalau kita kepengen tuh memang harusnya tuh kerjanya memang harus profesional, tapi pelan-pelan. Maklum payung Tanaka ini kecil, tipis, bahan aluminiumnya tipis, nggak bisa dikasari. Harus kita punya perhitungan normal. Jadi kita harus normal mid. Contohnya aja kelihatan dari megang aluminiumnya, lembut dalam artian bendanya mudah rapuh, nggak kuat. Tapi namanya untuk
nonton yang standar ekonomi cukup ini bagus. Untuk parabola Tanaka ini kita jangan remehkan, cukup dia kalau di hujan kuat, nggak seperti payung Kuben. Kalau Kuben kan hujan deras dia pasti kalah, apalagi payungnya cuma 60 cm ataupun 80 cm masih. Tapi kalau di Nusantara guys, oke, kalau saya pakai payung 80, wah anteng aja ya pun hari hujan lebat. Pokoknya guys harus sabar, harus tenang, harus disiplin mengerjakan parabola Tanaka ini, karena butuh ketelitian. Kalau nggak teliti kerja begini, pokoknya bisa-bisa pusing kepala, domek, paramek, habis berkeping-keping. Tapi biarpun cuacanya panas guys, santai aja, jangan terlalu berpikir yang positif, jangan berpikir negatif, berpikir yang positif, supaya semua kerjaan itu disyukuri, karena sudah memang kerjaannya tidak seperti aset negara. Kerjaan kita ini kan namanya kerjaan laki panggilan. Inilah guys, kalau cuma kita mengandalkan tenaga, mana tipis apa? Aku lagi megang itu handset, ngurus parabola yang kemarin update status, belum selesai. Sebentar lagi, sekitar 5 menit lagi, sedikit lagi guys, belum selesai. Dicarikan, selesaikan guys. Untuk pencarian sinyal saya enggak memvideokan ya guys, cukup sampai di sini aja guys. Oke, terima kasih.
Hmm? Nunggu masuk ke situ sebab ada. Nah, tawak kan itu. Empat di TV kabel tadi.